Kami mau klarifikasi ya. Kenapa desain ini jadi rame gitu di media sosial, desain 17 Agustusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Kebun Desain. Nah, kali ini kita sendu-sendu gimana gitu ya. Iya. Mau klarifikasi atau mau gimana? Pokoknya ini ada terkait dengan kabar desain yang jadi perbincangan. Iya. Yaitu desain apa namanya? Logo 17 Agustus. 17 Agustus ya, yang resmi ya, pemerintah Yang resmi pemerintah. pemerintah. Dan ini polemiknya itu ada isu sensitif kayak sama inilah agama gitu ya. Agama ya. Agama. Jadi ini juga kita agak hati-hati kalau bicara ini di sini di forum ini. Jadi khawatirnya nanti gitu kena hujat kita nanti. Nah, kali ini kita akan bicarain tadi soal desain grafis yang dipakai oleh pemerintah untuk merayakan 17 Agustusan. Itu ada desain apa aja, Jis? Ada desain logonya. Logo 75 tahunnya ya? Ya. Kemudian? Terus ada desain ornamennya. Desain ornamennya. Ornamennya. Iya. Oke, itu ya. Dan kita akan bahas mulai dari apa nih, polemiknya dulu atau dari Iya, desainnya dari polemiknya dulu, dari Oke, polemiknya dulu. Kenapa nih? Jadi- Rame-ramenya di mana? Ketika udah launching nih logo sama ornamennya, itu netizen ada yang berpendapat, Berpandangan gitu ya. berpandangan bahwa si ornamennya ini mirip gambar salib gitu. Oke, nggak terima di situ ada kayak ornamen yang mirip salib gitu ya. Iya, padahal sebenarnya logo yang sekarang dan ornamennya itu general. Ya, umum gitu ya. Tidak membawa satu entitas agama gitu, identitas agama Ya, gitu tidak ya. mewakili agama apapun lah. Cuman ada yang melihat di situ ini ada nih satu simbol agama, kita sebut aja ada salib gitu ya. Ya, Oh, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Kalau mau mungkin ini pendapat saya, mungkin dia kalau mau ada semua agama mungkin kayak gitu. iya. Jadi merasa merasa kok cuma satu kalau misalkan terwakili gitu ya. Harusnya ada Iya. semua misalnya kayak gitu ya. Ya untuk protes kayak gitu ya, protes ya boleh-boleh aja sih gitu kan. Nah, lebih rame lagi gara-gara Agim nge-tweet. Oh, tokoh ya. Iya, jadi lebih rame. Awalnya mungkin hanya segelintir orang ya yang komen gitu tentang ini. Nah, cuman setelah ada Agim nge-tweet bahwa ternyata ini bukan sengaja gitu. Ini hanya pandangan, hanya mirip gitu. Agim pun mengklarifikasi kayak gitu. Jangan sampai kemiripan ini jadi polemik yang lebih besar lagi. Tapi malah justru jadi besar gara-gara Agim nge-tweet gitu. Jadi pada tahu. Ya, karena jadi pada tahu ya. Iya. Followersnya Agim banyak, terus berpandangan juga setiap individunya jadi perbincangan di media sosial. Iya. Nah, mungkin langsung aja ya kita bahas ya desainnya. Kita lihat kita bahas deh langsung desainnya di sini. Kita langsung cek ini ada pedomannya. Jadi setiap desain itu selalu ada pedoman ya. Itu dalam branding itu kayak gitu. Jadi Oke. cara makainya, filosofinya apa, diterangin di pedomannya itu. Gitu. Oke. Nah, ini adalah latar belakang pembuatannya, temanya apa gitu. Nah, tema besarnya sendiri secara umum Indonesia Maju. Oke. Nah, pertama ini segi 5 ini. Itu dia ngambil dari Pancasila ini ya. iya, dadanya Garuda itu. Ada Garuda. Iya. Ngambil dari situ, terus nah, tiap garis juga ada filosofinya nih. Contoh yang ini mencerminkan kesetaraan ekonomi. Pemerataan ekonomi ya. Pemerataan ekonomi, terus ini merupakan progres kerja dinamis. Oke, gitu ya. Melengkung ya. Melengkung. Fleksibel lah gitu ya. Dinamis ya. Kemudian yang bulat ini merupakan regenerasi gitu. Jadi Ya. pergantian lah istilahnya. Oke. Iya. Nah, ini secara keseluruhan melambangkan kesatuan Indonesia. Oke. Nah, dan ini bukan font ya. Ini bukan font. Bukan font ngetik gitu. 75, angka 75. Wah, gampang sekali gitu. Bukan font. Jadi nih cara bikinnya. Dia menggunakan namanya grid. Grid itu apa? Kotak-kotak ya. Kotak banyak ya. Ya. Kemudian ada lingkaran-lingkaran, baru nanti diambil nih garisnya, lekukannya juga sesuai si gridnya ini gitu.
Oh iya. Itu bener nggak sih yang ada ngomong yang ini mirip PKI? Ada nggak sih di tweetnya? Oh ada juga yang mirip PKI itu. Bener, tapi ini bener nih ya. Iya. Artinya kita salah ngomong. Iya, nih. ada juga yang nyeletuk kayak gitu. Oke, ada yang ngomong katanya ini mirip kayak Palu Arit. Iya, kayak angka 7-nya kayak Palu katanya. Padahal ini kalau kita lihat cara pembuatannya, ini nggak mungkin, ini pakai teknik grid, terus pakai lingkaran-lingkaran apa sih yang ente tuh suka itu teh? Golden ratio. Golden ratio. Tapi kalau ini bukan golden ratio. Tapi bukan golden ratio ya, dia pakai teknik grid, terus ada lingkaran-lingkarannya kayak gitu. Nanti aku perjelas deh. Iya. Di bentuk gambar gitu ya. Cuman kalau iya ini dia bikin aja gitu dari grid ini, tidak ada unsur aduh pengen bentuk Palu Arit misalnya. Iya. Enggak gitu. Ya kalau niat mah kan di dalam hati, kita nggak bisa nilai niat orang ya. Iya. Cuman ini dia teknisnya kayak gini gitu. Nah lanjut ya. Nah ini contoh penerapan teksnya. Kita bisa naruh di bawah, kita bisa naruh di samping. Oh iya iya. Nah kenapa sih dia bikin kayak gini gitu? Itu tuh logo kan dipakai disebar ya. Bahkan di mall-mall di daerah pun Pasti pakai ini. logonya sama. Nah biar seragam se-Indonesia, makanya dikeluarin lah si cara makainya ini. Oke, ini Jangan sampai nanti ininya agak ke atasan jadi jelek gitu. Iya. Gimana nih teman-teman untuk yang logo yang kayak gini nih mirip Iya. sama simbol PKI nggak? Kalau misalkan tetap kekeh silahkan komen di bawah ya, ataupun yang enggak mirip silahkan komen di bawah juga. Nah ininya ya Fontnya. teksnya ya. Ini warna yang dipakai merah, putih, Sama hitam. Oke ini. Nah ini logonya tuh bisa dipakai jadi warna misalkan hitam semua, putih semua gitu. Iya. Backgroundnya putih, Iya. backgroundnya hitam gitu Iya. ya. Oke. Biasa kebun desain udah sering kasih tahu juga yang background putih, background hitam. Nah ini kayak ukuran-ukuran. Oke, ini ukuran besar sampai yang kecil. Ya ini kayak diusahakan kalau misalkan 5 cm si tulisan ininya pindah ke samping. Oh iya, Biar pengerasioan ininya lah ya. Iya kayak gitu. Kalau misalkan kecil lagi Jangan pakai. nggak usah pakai itunya aja 75-nya aja gitu. Oke. Nah ini contoh di beberapa background. Nah ini sama penggunaan grafisnya. Nah ini nih mulai ada apa? Mulai ada batik ornamen ini nih. Iya. Nah ini sama penggunaan juga. Oke, kita Nah, ini adalah pembuatan ornamennya. ornamennya ya. Iya. Jadi dia contoh nih ada yang bulat nih. Ngambilnya dari sini nih, dari angka ini. Iya. Dari angka yang 5 ini. Wah, Yang abu-abu nih. iya. Ini dipretelin dan ini rumit gitu. Iya, ini rumit. Jadi Ini rumit. dari logo 75 ini dia pecah lagi. Dijadiin ornamen. Iya. Gitu. Ini yang mendesainnya termasuk, wah ini desain mahal, kompleksitasnya tinggi, rumit. Wah ini terus daya tuang ide gagasannya juga. Oh gila sih ini untuk kerumitan ini ya. Ini mungkin di kisaran berapa puluh juta ini. Iya sih ini sih. Logo ini negara ini masalahnya. Kalau kita kan masih sering ngasih ke UMKM yang sering dikasih harga 1 juta masih gitu kan. Mahal. Ini pasti lebih dari puluhan juta, bahkan bisa nyampe ratusan juta ini. Iya, ini bisa dilihat nih yang abu-abunya nih. Yang abu-abunya ini kayak angka 5 yang di sini. Iya. Nah, terus diambil yang bulatnya, terus dipakai kotak. Nah, ini untuk mewakilkan kata fokus gitu. Oke. Fokus. Nah, ini kemajuan, yang ini globalisasi, ini merata. Pokoknya setiap kotak-kotak ini ada Ada filosofinya. Iya, filosofinya, ada penjelasan maknanya. Ada penjelasan maknanya gitu. Nah, kemudian nih Jis, apalagi nih Jis, setelah kita lihat ornamen-ornamennya. Udah dapet nih dia nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 10 lah ya. 10 ornamen. Nah, baru deh disatuin tuh ornamennya. Ya. Kalau di sini namanya super grafik ya. Si nyebut ornamennya itu adalah super grafik. Nah, terdiri dari 10 elemen tuh yang diambil dari pecahan logo 75 tahun ini. Ya, dan yang kontroversinya itu yang ini. Ya, di banner Ini ya. juga ada tuh. Oh, ini juga iya. Ini juga bisa. Tergantung kita ngelihatnya sih. Iya sih ya. Gimana nih? Aduh. Ngelihatnya tuh ada yang bisa gini, kan salib juga gitu. Misalkan ini nih. Nih, klaimnya di sini ya. Untuk pengaplikasian super grafik ini cukup fleksibel karena bersifat abstrak. Jadi maksudnya gini, kita nggak harus ngikutin
pola ini gitu. bebas ya, bisa Tergantung dilacak. keperluan. Apakah mau ngambil Cuman 3 doang, lurus gitu, iya. Cuman ngambil misalkan cuma 5 doang dibuat apa, Iya, gitu, kayak ditumpuk gitu. kayak gimana misalkan. Karena dia tadi pengaplikasinya fleksibel, bisa di mana aja. Iya. Ya itu ya. Jadi bukan karena ini ya, buat salib ya. Iya. Maksudnya bukan ditujukan untuk itu gitu. Ya, si desainernya menyatakan di sini itu bebas untuk fleksibilitas. Jadi klaimnya seperti itu. Jadi bukan ditujukan untuk ini salib gitu ya. Terus Iya. mengkristenkan seluruh Indonesia gitu. Enggak sih ya. Ini kita baca gitu di situs resminya ya gitu ya. Lanjut ya. Contohnya nih. Tuh. Pengaplikasiannya bisa kayak gini, kan ditumpuk kayak gini doang. Iya tuh, bisa ke samping gini. Samping lurus doang. Gini doang, lurus doang gitu. Kayak gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan gitu. Ya nggak bisa sih, Jis. Orang juga mau berpendapat boleh sih. Ya maksudnya gini, kita nggak masuk ke dalam wilayah perdebatan teman-teman gitu ya. Yang ini kristenisasi ini apa enggak? Kita hanya menilai bahwa kita nemu nih websitenya ini, penjelasannya seperti ini, kaidahnya seperti ini kayak gitu. Karena kita desainer juga gitu ya, jadi ngerasa kayak perlu mewakilkan lah gitu. Iya. Untuk mengklarifikasi ini biar nggak meluas lagi gitu. Iya, seperti itu ya. Setelah melihat cara pembuatannya gimana? Apakah ini masih bentuk ada salibnya kayak gitu ya? Nah ini salah satu spanduk yang viral. di-share ya, yang di-share lagi. Iya. Ini contohnya tuh. Langsung ke endingnya. Bahkan di payung bisa, di buku, Di botol ya. iya. Ini digratiskan nggak sih ini? Apanya? Ini penggunaannya? Penggunaan gratis. Gratis. Kalau misalkan kalian mau punya produk nih, mengeluarin versi logo 75, bisa ini pakai? bisa dipakai ke masker gitu. Iya betul. Oke, gimana menurut teman-teman? Mudah-mudahan tadi dijawab ya segala klarifikasi yang kami coba bantu ini. Kita coba bantu biar jelas gitu ya. Ya, ini sudut pandang dari desainer yang sudut pandang kami, kemudian melihat Hasil desain dan fakta-fakta yang ada kita temukan kayak gitu. Kalau dirasa misalkan tidak sependapat dengan kita juga ya silahkan komen aja di bawah. Kita juga nggak setuju dengan kelompok ini, setuju dengan kelompok ini, enggak. Kita mah menjelaskan sesuai dengan kaidah ilmu kami gitu ya. Justru malah ini tuh terobosan baru sebenarnya, karena kalau ngelihat coba di search ya, logo yang tahun 60 tahun ke 60 itu logonya mirip. Iya, yang bendera 1 2. Jadi yang ini tuh termasuk inovasi. Yang ini ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman tadi pembahasan kita ya, bukan mengklarifikasi ya, kita melihat gitu dan mencoba menerangkan gitu, menginformasikan. Mudah-mudahan bisa menjadi klarifikasi kayak gitu dan sampai jumpa. Oh iya, jangan dihujat ya. Sampai jumpa di vlog kami yang selanjutnya. Bye bye.